Ya, pemirsa, Rivi, ini cukup meresahkan ya. Kegiatan aksi para bule yang sebetulnya ini tidak layak, tidak pantas untuk diperlakukan Itu. di Indonesia. Daripada ngotorin Indonesia, mendingan balik aja lah ya ke negara asalnya, kotorin Ya, aja kotorin negara. aja negaranya mereka gitu lah ya, Betul berarti sekali. kan. Tapi memang cukup mencengangkan. Ada lagi pemberitaannya begini nih yo. Apa tuh? Tak terima ditegur gegara ngevape di ruang AC. Bule Rusia aniaya satu keluarga warga negara Indonesia. Sama-sama melakukan tindakan yang tidak semestinya. Waduh. Semena-mena, padahal mereka berada di negara orang lain yang harusnya Iya. menghargai Betul. orang-orang di negara tersebut. Nah, tapi kita akan menanyakan lebih lanjut seperti apa sebetulnya langkah yang harus dilakukan, apakah tinggal dideportasi saja atau seperti apa nanti. Soalnya udah gawat banget kayaknya ya. Iya betul sih, mendingan memang pulang aja kali ya. Tapi kita akan tersambung terlebih dahulu dengan narasumber kami, Bapak Cok Bagus Pemayun selaku Kadis Pariwisata Pemprov Bali. Halo, selamat pagi Pak. Pagi, Pak Kadis. Selamat pagi Mbak Yana dan Mas Arif. Oke, Salam sehat. Pak, nanti kita akan memperbarui informasi bersama dengan Bapak, tapi kita juga sudah bergabung bersama dengan kontributor TV One dengan Aris Wiyanto. Selamat pagi Aris, bagaimana untuk saat ini, apakah reaksi atau respon warga di sana masih cukup negatif terhadap kemarin yang kita ketahui video yang viral, bule telanjang begitu ya, di tempat yang cukup sakral. Ini tempat suci untuk umat Hindu. Silakan Aris. Ya, pagi Arif Fadil dan Yohana, bahwa dapat saya sampaikan bahwa kejadian bule yang di Bali ini sudah jadi sekian kalinya, dan kali ini tambah dengan adanya wisatawan wanita asal Jerman yang melakukan tindakan tanpa busana berjalan di tengah pertunjukan seni di Puri Saraswati, Ubud, Gianyar, Bali pada Senin kemarin. Dan hal ini tentunya membuat respon dari warga mengecam tindakan bule tersebut. Dan hari ini saya juga akan berbincang dengan sejumlah warga untuk menanyakan bagaimana respon mereka terkait dengan perilaku bule wisatawan asing yang kerap membuat ulah di saat berlibur di Bali. Dan saat ini saya bersama warga Pak Yat Ketutiatnya untuk menanyakan bagaimana respon warga terkait dengan perilaku bule ini. Bapak, gimana tanggapannya soal wisatawan asing yang selama ini kerap membuat ulah? Sebagai masyarakat, kita sebenarnya lalu menginginkan wisatawan yang datang ke Bali itu adalah wisatawan yang baik-baik lah, yang mengerti dengan kondisi masyarakat Bali, dengan budaya Bali, yang menghormati budaya Bali, menghormati masyarakat Bali. Jadi antara masyarakat dan wisatawan itu nanti bisa ada hubungan yang baik. Masyarakat bisa menghormati wisatawan. Kami wisatawan juga kita harapkan bisa menghormati masyarakat yang ada di sana. Jadi sangat menyayangkan ya? Kami merasa sedih juga kalau banyak wisatawan yang datang ke Bali buat ulah, karena sebelum-sebelumnya mungkin wisatawan yang datang ke Bali kan tidak pernah terdengar ada berita-berita seperti itu. Tapi justru sekarang banyak sekali wisatawan yang membuat ulah. Kami di Bali cukup merasa sedih juga, prihatin dengan sikap-sikap wisatawan seperti itu. Saya juga berbicara dengan seorang warga lainnya yang ingin mungkin memberikan keluh kesah terkait dengan perilaku wisatawan asing yang belakangan kerap membuat ulah. Gimana Bu tanggapan Ibu soal perilaku wisatawan asing yang belakangan terus viral gitu? Iya. Jadi kalau ada wisatawan asing yang berulah di Bali, tentu itu akan merusak reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas dan juga berbudaya. Jadi kami harapkan pihak pemerintah bekerja sama dengan kami sebagai masyarakat Bali, ikut bersama-sama menjaga Bali supaya tetap menjadi pariwisata berkualitas yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Ya, begitulah respon dari warga mengenai
perilaku wisatawan yang kerap membuat ulah dan tidak menghormati nilai-nilai. Namun walaupun demikian banyak juga wisatawan yang baik dan menghormati, namun perilaku ini tetap tidak bisa ditolerir dan karena wisatawan ini seharusnya juga menghormati nilai-nilai dan norma di Bali pada saat berlibur. Demikian Arif Fadil dan Yohana. Baik, Aris Yanto, terima kasih, dan juga buat warga yang juga tadi sudah memberikan opininya ya, terima kasih. Sehat selalu untuk kita semua tentunya. Pak Kadis Pariwisata masih bersama kami. Pak Kadis, apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, Pak? Ini saya pribadi menganggap sudah cukup banyak, Pak, peristiwa-peristiwa serupa, dan kayaknya sudah gawat juga ini, Pak. Yep. Baik, terima kasih Mbak Yohana dan Mas. Betul, dengan Bali dimulai dibukanya tanpa karantina tanggal 7 Maret 2022, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali makin meningkat. Kalau kita lihat data tahun 2022 sebesar 2.122.000 orang. Tentu ini kita lihat bersama di awal Januari ada berbagai kejadian-kejadian yang tidak mengenakan bagi Bali sebagai destinasi pariwisata yang sudah terkenal, akan memberikan dampak yang negatif dengan kejadian-kejadian yang kita lihat di media sosial itu. Di Januari, Bapak Gubernur Bali sudah memerintahkan saya untuk membuat satgas, dan itu sudah terbentuk dan sudah bekerja secara cepat, karena memang kita adalah bagaimana memanage, mengelola isu-isu pariwisata, karena pariwisata itu rentan terhadap isu, sehingga kita selalu senantiasa berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten kota, dinas pariwisatanya, Satpol PP-nya, untuk bagaimana kita lebih cepat di dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang ini. Mungkin demikian, Mas. Ya, Pak Kadis, bahwa seperti yang kita ketahui, ini tindakannya setelah dilakukannya aksi-aksi yang tidak senonoh, tapi bagaimana sebetulnya langkah preventif ke depannya, karena kita tidak mau kejadian dulu baru ditindaklanjuti. Kita pengennya dari awal mereka sudah tahu nih langkah ataupun hukum-hukum yang berlaku biar mereka tidak melakukan hal tersebut. Tapi kita akan memperbarui informasi dari Pak Kadis sesaat lagi ya Pak ya, usai jeda kami kembali. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita kembali bersama dengan Pak Kadis. Pak, kita akan menyambung dengan yang sebelumnya, bahwa seperti kalau misalnya kita pergi ke luar negeri ya, Rivi ya, ada beberapa aturan yang harus kita lakukan, seperti proses wawancara, harus memastikan kita memiliki sejumlah uang untuk bisa ke negara tersebut. Nah, kira-kira langkah tersebut ini apakah memungkinkan, berpotensi juga diterapkan untuk WNA yang akan ke Indonesia seperti ke Bali begitu? Ya, memiliki banyak sekali ya yang mereka yang ingin melakukan liburan ke Bali, tetapi sebetulnya berujung mereka melakukan tindakan yang tidak selayaknya. Baik, terima kasih Mbak, Mas. Karena memang kami di Bali sudah menyusun, sudah tinggal nanti Bapak Gubernur menyampaikan, mengatangani untuk bagaimana tatanan baru bagi wisatawan mancanegara yang ke Bali. Apa yang harus dilakukan seorang wisatawan mancanegara yang diwajibkan dan apa yang dilarang. Salah satunya mungkin kewajibannya bagaimana menghormati adat budaya Bali dan memuliakan juga kesucian pura itu yang kami kira, karena memang Bali adalah yang dikembangkan oleh pariwisata budaya. Karena memang kebijakan pemerintah Provinsi Bali saat ini adalah bagaimana mewujudkan pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Nah, sehingga do's and don't inilah kita sudah akan susun, Pak. Segera kita akan sampaikan ini sebagai guidance untuk wisatawan datang ke Bali, yang akan kita sosialisasikan melalui KBRI, melalui maskapai penerbangan, dan juga dengan partner-partner daripada komponen pariwisata yang ada di luar negeri, termasuk teman-teman komponen pariwisata di Bali, untuk menyampaikan bila berpergian di Bali, ini loh yang diwajibkan, ini yang dilarang, itu. Sehingga tidak, mudah-mudahan itu bisa minimalisir kejadian-kejadian seperti saat ini, karena memang selama ini jujur kami katakan memang di Bali belum ada kita membuat buku panduan seperti ini. Demikian yang saya sampaikan.
Ya Pak Kadis, benar juga nggak sih Pak, faktanya di lapangan ada modus Pak. Modusnya itu adalah sengaja ternyata WNA ini melakukan hal-hal demikian mengganggunya. Ya karena mungkin faktor ekonomi juga Pak. Uang mereka sudah tiris bahkan habis. Jadi mereka ya berharap ya udahlah pulangin aja lah saya ke negara saya. Begitu Pak. Itu menjadi pencermatan kami, tetapi yang jelas apapun yang mereka lakukan yang datang ke Bali harus adalah sebagai wisatawan. Ketika mereka tidak melakukan seperti seorang wisatawan, kita akan sampaikan kalau memang itu melanggar ketentuan seperti imigrasi, kita serahkan kepada imigrasi. Karena imigrasi sesuai aturan, apakah itu ada deportasi atau seperti apa, itu pihak imigrasi. Karena ada sana ada tim poranya juga. Kami juga ada untuk pengawasan pemantauan orang asingnya, ada juga di Kesbangpol bagaimana mengawasi orang asing untuk selama berada di Bali. Mungkin demikian Mas dan Mbak. Bagaimana juga Pak koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Imigrasinya Pak? Saya rasa Dinas Pariwisata mungkin juga perlu saling membackup juga Pak dalam hal ini, mungkin cross check, pengecekan, pengawasan juga begitu Pak? Tetap itulah makanya saya bilang Kementerian Hukum dan HAM kan di bawahnya ada, kami tetap bekerjasama dengan Kanwil Hukum dan HAM yang ada di Bali terkait dengan bagaimana kita melakukan pemantauan orang asing termasuk pembinaan kepada orang asing itu sendiri, sehingga betul-betul kita lebih efektif dan efisien dalam melakukan, tidak kita asal melakukan sembrono ya, tetapi kita sesuai dengan aturan yang ada. Kami selalu senantiasa dengan Pak Kanwil Hukum dan HAM melakukan percepatan penanganan daripada orang asing itu. Seperti contoh kemarin orang asing Jerman yang melakukan di Ubud, kita pantau, kita ambil, langsung bawa ke rumah sakit jiwa, dicek, ternyata yang bersangkutan memang memiliki psikosis akut gitu ya. Dari RSJ menyampaikan seperti itu, jadi kita menunggu. Sekarang kalau memang sudah ada tenang, kita serahkan lagi kepada Kanwil Hukum dan HAM melalui imigrasi seperti apa, apakah ini nanti dideportasi, beliau yang akan menentukan seperti itu. Baik, Pak Kadis, tapi kalau melihat data Pak, ini kan sebetulnya belakangan ini banyak sekali ya bule-bule yang menjadi viral di media sosial karena aksi mereka yang mengganggu masyarakat lokal begitu. Nah, apakah maksud kami sebetulnya di tahun ini apakah memang terjadi peningkatan deportasi akibat tindakan-tindakan mereka WNA yang sebetulnya mengganggu masyarakat sekitar atau warga negara Indonesia sendiri di sini? Apakah memang ada peningkatan begitu mereka yang dideportasi atau seperti apa Pak? Memang betul Mbak dan Mas, per hari kemarin memang jumlah deportasi yang kami dapat data dari imigrasi bahwa hampir 120 wisatawan mancanegara yang sudah dideportasi. Tentu jumlah ini kalau dibandingkan dengan wisatawan yang baik juga banyak juga yang baik juga yang datang ke Bali. Tetapi ini tetap menjadi atensi kami karena ini bisa mencoreng Bali sebagai wisata budaya yang berkualitas. Ini yang kita jaga betul. Sekecil apapun isu-isu negatif terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, tentu akan kami kelola, kami manage dengan baik, dengan sesuai dengan aturan yang ada. Karena memang manapun juga Bali sebagai pariwisata budaya ini yang masih sangat diinginkan oleh wisatawan mancanegara untuk datang ke Bali. Pak Kadis, saya juga terpikir juga Pak, apakah mungkin sosialisasi atau kampanye pariwisata kita Pak yang mungkin masih ada kendala atau dirasakan belum optimal begitu, tapi mungkin bicaranya tidak di tanah air mungkin Pak. Ya mungkin ini kan Anda sebagai dinas terkait ya dalam hal ini, koordinasi dengan kementeriannya misalnya dan lain sebagainya. Jadi mereka itu di negara-negara itu berpikir juga begitu Pak. Seharusnya ketika berwisata ke Indonesia jangan anggap remeh wisata di Indonesia, jangan anggap sepele destinasi kita Pak. Jadi mungkin ini yang perlu dioptimalkan atau semakin digenjot lagi kampanyenya Pak Kadis.
Betul Mas, memang betul. Kami sekarang ini kan masih akan lagi menyusun nih do's and don't-nya ya, sehingga wisatawan mancanegara yang datang ke Bali betul-betul wisatawan yang mengikuti yang wajib, yang apa yang harus dilakukan, yang dilarang. Selama ini memang kita belum menyusun seperti itu, sehingga kita sebutkan sekarang ini adalah tatanan baru untuk wisatawan mancanegara ke Bali itu yang kita inginkan adalah yang wajibnya seperti ini loh, yang itu tertera. Nanti mudah-mudahan segera bulan-bulan ini kita akan sampaikan dan kita akan transformasi ke berbagai bahasa dan dalam bentuk model pemasarannya seperti apa, promosinya, hal-hal itu yang tadi saya sebutkan itu akan kita sampaikan. Kita misalnya flyer menyebutkan kewajiban apa sih, tapi yang lebih mudah dipahami oleh wisatawan, karena bagaimana kalau berupa lembaran panjang itu kan kadang-kadang membosankan juga. Nah, kita coba sekarang menggunakan dengan flyer yang lebih singkat tetapi bisa dipahami oleh wisatawan untuk melakukan bepergian ke Bali. Ya kalau perlu selain flyer Pak, kalau perlu Pak Kadis langsung tuh berangkat ke Rusia gitu. Iya, loh. betul. Berangkat ke Rusia, berangkat ke Berangkat Jerman Jerman, Pak. Nah, iya. bener. Dididik Pak, ditatar itu Pak orang-orang sana itu Pak ya. Jadi biar nggak sepele nganggap destinasi wisata di tempat kita Pak. Apalagi kan kita punya kearifan lokal yang Benar. perlu dijaga begitu. Iya. Pak Kadis, pokoknya terima kasih lah Pak. Iya. Pokoknya Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Siap, salam sehat Mas, Mbak. Salam sehat juga Salam buat sehat. Bapak tentunya dan juga jajaran. Wah.